Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah siap hari ini? Sudah. Siap apa? Siap untuk belajar. Oke, sebelumnya datang ke sini sudah sarapan? Sudah. Sudah. Itu Komang, kenapa mukanya lemes? Belum sarapan. Jadi ibu minta nanti sebelum datang ke sekolah baiknya kalian itu sarapan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ternyata kalian tidak bangun pagi, set alarmnya biar bangun pagi. Tahajud kalau masih ada waktunya, sholat subuh, mandi, beringkes, beres-beres, sarapan pagi. Oke? Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau mimpin doa? Oke, Fandi, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, gerak, ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sudah siap? Sudah. Ibu absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Made Tusning? Sakit. Mesya? Izin. Yang lainnya? Masuk semua. Oke. Tumben nih kelas ini diam. Nggak ribut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya periksa dulu kerapiannya. Kursinya coba dirapikan terlebih dahulu. Bajunya yang masih dikeluarkan silakan dimasukkan. Ada sampah nggak di kanan kirinya? Periksa terlebih dahulu. Tidak ada? Sudah siap semua? Oke, hari ini seperti biasa bertemu dengan Ibu berarti kita belajar ekonomi. Sebelum kita masuk pelajaran ekonomi, Ibu mau tanya dulu nih. Di sini ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Yang lainnya? Lupa? Lupa. Komang. Kegiatan ekonomi ada berapa? Masih ingat nggak? 3. Ada 3. Ada apa aja? Ada produksi, ada distribusi, ada juga konsumsi. Ada yang masih ingat nggak produksi itu apa? Membuat atau menghasilkan Barang. Kalau distribusi? Menyalurkan barang. Barang yang dibuat oleh produsen disalurkan ke konsumen. Lalu yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi. Kalau konsumen itu berarti pelakunya. Nah, kalau konsumsi itu kegiatan apa tuh? memakai barang atau jasa. Menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa. Hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan 3 tadi ternyata ada orang-orangnya yang melakukannya dan ada peran-perannya tersendiri. Ialah dinamakan dengan peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kalian yang pertama, kalian harus bisa mengetahui siapa saja yang menjadi pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, tahu perannya masing-masing. Yang ketiga, tahu hubungannya. Ada yang dinamakan dengan circular flow atau diagram interaksi. Itu dinamakan dengan circular flow. Nah, sebelum itu nanti Ibu juga akan memberikan kalian tes berupa pretest
Jadi silakan nanti disiapkan terlebih dahulu. Lalu setelahnya nanti ada diskusi kelompok. Lalu setelah diskusi kelompok nanti terakhir ada evaluasi kembali. Bisa dipahami? Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada kesepakatan kelas yang harus kita sama-sama jalankan. Yang pertama, jangan terlalu berisik. Jangan sibuk sendiri. Yang kedua, jangan menggunakan handphone. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang bingung, silakan bertanya kepada ibu. Atau kalian males bertanya sama ibu, silakan kalian bertanya sama teman sebayanya atau teman sebangkunya. Atau nanti kita ada kelompok, silakan bertanya dengan teman kelompoknya. Diskusi bersama. Lalu yang ketiga, aktif. Jadi kalau misalnya kalian ternyata bingung, silakan bertanya. Jangan malu-malu. Bisa dipahami? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ice breaking dulu. Ada yang namanya pull and down. Jadi nanti silakan berdiri. Nah, itu si Acok. Acok kan sendirian. Coba di sini. Bareng sama si Nadis. Silakan tangannya dikepal. Berhadapan sama temannya. Bisa? Berhadapan sama temannya. Sudah? Tangannya nanti disambungkan. Contoh ya, lihat ya. Si dia di sini, Nadine di sini, nah. Diselang-seling. Nah. Saat ibu bilang down, berarti tangan yang paling atas itu ke bawah. Tapi saat ibu bilang pull, berarti dianya ke atas. Dan ini harus cepat. Bagi yang merasa salah, berarti harus duduk. Ya. Nah, ini kan kayak gini aja Nadis. Sama si siapa namanya? Nih, kayak gini. Nah, di sini. Nah, sini. Nah, bisa ya? Bisa? 1, 2, 3, done. Push. Done. Ayo harus cepat loh. Push. Pull. Done. Duduk. Yang salah duduk. Kita harus dapat pemenangnya dulu. Duduk. Kalau satu kalah berarti otomatis 2 orang ya. Done. Pull. Done. Pull. Done. Duduk. Nah, ada 3 kandidat ternyata. Done. 2 orang ini. Pull. Done. Pull. Done. Pull. Done. Pull. Ah, lama duduk. Oke, tepuk tangan. Seru nggak? Butuh yang namanya konsen. Ada lagi, satu lagi ice breaking ibu. Silakan berdiri. Silakan siapkan 1 pena. Satu pena di atas meja. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah,
Permainannya itu adalah, ini disingkirkan nak. Nah, permainannya itu adalah namanya clap, boom, pen. Clap, boom, pen. Clap, boom, pen. Hanya mencari satu pemenang saja. Berarti antara dua orang satu bangku itu hanya satu. Nanti berebut kalian. Siapa yang dapat duluan? Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Clap, clap. Clap, boom, boom. Clap, boom, boom. Clap, boom, pen. Ayo coba lagi ya. Perhatikan. Clap, clap, clap. Clap, boom, pen. Ayolah, fokus dulu. Ingat, pelan-pelan, pelan-pelan. Boom, boom, clap. Clap, boom, boom. Benar-benar, ayo perhatikan. Clap, clap, boom. Boom, boom, clap. Clap, boom, pen. Bisa? Bisa. Seru? Seru. Coba lagi ya. Sekali lagi, kesempatan terakhir. Boom, boom, clap. Fokus Keisha. Boom, boom, clap. Clap, clap, boom. Clap, boom, clap. Ayo fokus, fokus, fokus. Clap, clap, boom. Clap, boom, clap. Clap, clap, boom. Boom, boom, clap. Boom, clap, boom. Boom, boom, clap, pen. Bisa? Bisa. Oke. Nah, silakan duduk di kursinya masing-masing. Sudah semangat? Lagi? Wah, gila, ketagihan dia. Sudah bisa ya? Mulai kita ya. Tiba-tiba sunyi. Ibu mau ngasih pretest terlebih dahulu. Ada beberapa soal yang sudah Ibu siapkan. Tapi soal ini bukan untuk langsung menilai seberapa kalian pintar atau tidaknya. Ini hanya sebatas Ibu pengen tahu kemampuan dasar kalian, pengetahuan dasar kalian tentang yang namanya kegiatan dan pelaku kegiatan ekonomi. Silakan dikerjakan. Kalau sudah nanti langsung dikumpulkan. Bisa ya? Tiba-tiba diam kelas ini. Aco, tadi sudah sarapan, Aco? Silakan terlebih dahulu dikerjakan.
Bisa dia? Bisa Benny? Bisa Lin? Bisa, Bu. Ada yang susah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa Tan? Bisa Ia? Nih, gini Ia. Masih hafal? Masih paham berarti? Ya, benar. Itu ada soal sebab akibat ya, diperhatikan ya. Sudah Keisha? Sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya ada yang belum? Sudah. Ada yang belum. Syifa sudah? Acok sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, good. Kita tunggu yang lainnya ya.
Alin sudah, Lin? Sudah, oke. Ibu minta ketua kelasnya, Adit, koordinir teman-temannya, silakan dikumpulkan ke Adit, kasih ke Ibu. Gilang, batuk-batuk, minum es terus. Minum es terus, terima kasih Adit. Pandi, nggak nurut pasti sama mamanya ini. Sudah? Ibu mau nanya dulu deh sama kalian. Di Indonesia kan ada presiden baru. Ternyata pasti kalian itu suka lihat tuh di TikTok, Instagram, berita, Facebook. Ada berita-berita nih. Banyak tentang apa tuh kita? Politikus. Politikus. Kenapa tuh politikus? Banyak karena korupsi. Selain korupsi, apa lagi? Korupsi itu menyebabkan apa? Kerugian. Untuk apa tuh kerugiannya? Terhadap siapa? Negara. Akibatnya, kalau negara kita rugi, akibatnya apa? Bangkrut. Ekonominya jelek, memburuk. Terjadi banyaknya yang namanya kemiskinan. Banyak orang-orang yang menganggur. Lapangan pekerjaan semakin sedikit. Akhirnya, karena banyak yang menganggur, kemiskinan semakin banyak. Akhirnya tingkat kriminalitas juga akan semakin meningkat. Kita mulai masuk ya. Nah, sudah siap belajarnya? Oke. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita tadi? Apa aja tuh? Jangan berisik atau sibuk sendiri. Kedua, jangan menggunakan handphone. Yang ketiga, aktif. Mau ice breaking lagi? Tidak. Oke, hari ini kita belajar mengenai yang namanya kegiatan ekonomi serta peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi, pelaku ekonomi itu ada 4. Ada 4 dianya. Kelihatan nggak? Yang pertama ada RTK, yaitu rumah tangga konsumsi. RTK ini berperan sebagai yang namanya rumah tangga konsumsi atau konsumen. Dia ini berperan yang pertama sebagai konsumen, berarti orang yang menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa. Yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi. Ingat ya, yang harus kalian ingat adalah sebagai penyedia faktor produksi. Jadi faktor produksi itu ada di RTK. Karena RTK yang menyediakan. Apa itu faktor produksi? Barang-barang. Barang seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada tenaga kerja, ada alat atau skill, ada apa lagi? Bahan baku, ada modal, semuanya ada di RTK. Yang kedua itu ada RTP. RTP itu adalah rumah tangga produsen. Tugasnya yang pertama adalah sebagai produsen karena dia yang membuat barang atau jasa.
Yang kedua adalah sebagai distributor. Sering nggak kalau misalnya, oh kamu pergi kemana? Mau pergi ke perusahaan A atau ke agen A misalnya. Harganya lebih murah. Ternyata agen A itu adalah tangan pertamanya. Atau perusahaan yang membuat barang atau jasa. Baru nanti dia mendistribusikan, menyalurkan dagangan tadi ke orang lain atau ke reseller. Misalnya yang lagi booming kan sekarang tentang skincare. Misalnya nih, skincare A, ibu nih, pemilik skincare A. Ibu yang buat, ibu yang meracik. Ternyata si Gilang sama si Fandi ingin menjadi reseller. Pengen jadi ownernya. Ada tangan keduanya. Boleh ke ibu. Dia nanti buat perjanjian, ibu membuatkan skincare-nya, nanti ibu distribusikan ke dia. Nanti si Gilang sama si Fandi akan mencari apa namanya? Mencari konsumen baru. Nanti kalau sudah dapat cabang-cabang yang baru, nanti mereka akan mendistribusikan kembali ke orang-orang yang membutuhkan. Itu sebagai distributor. Yang ketiga sebagai agen pembangunan. Kenapa dikatakan sebagai agen pembangunan? Kenapa RTP dikatakan sebagai agen pembangunan? Karena dia yang memproduksi. Benar, RTP memang yang memproduksi. Tapi dia dikatakan sebagai agen pembangunan. Kenapa tuh? Coba. Misal ya, RTP itu kan adalah rumah tangga produsen. Dia berarti perusahaan yang besar. Yang namanya perusahaan pasti dia membutuhkan yang namanya lahan yang besar. Biasanya lahan yang besar tidak ada di pusat kota. Adanya pasti di pinggiran kota. Dan kebiasaannya pinggiran kota itu sudah punya hak milik pribadi. Punya orang. Misalnya si dia punya tanah 100 hektar. Ibu butuh 80 hektar untuk membangun sebuah gedung perusahaan. Kira-kira mau nggak ibu beli sama si dia? Mau, karena ibu butuh. Saat ibu mau membeli ke dia, itu kan di pinggiran kota. Notabene kalau misalnya 100 hektar kan berarti kan luas. Bisa dibilang itu bukan kebun lagi namanya. Tapi hutan jadinya. Ya enggak? Akses jalan ke sana pasti susah. Nggak mau orang ke sana. Hutan semua. Takut nanti ada mitos angkernya lah. Takut ada wewe gombel lah. Segala macam. Takut kan orang? Nah, bagaimana caranya? Ibu membeli tanahnya si dia 80 hektar, masih ada sisanya kan? 80 hektar itu ibu minta untuk orang untuk membangun perusahaan di sana. Otomatis saat ibu membangun perusahaan di sana, jalannya pasti harus dibangun. Harus dibuat dulu. Yang awalnya tanah hanya setapak, itu setidaknya tuh harus bisa masuk mobil. Bener nggak? Secara tidak langsung berarti ibu itu membangun perusahaan juga membangun infrastruktur. Pertanyaannya lagi, saat ibu ingin membangun perusahaan tadi di sana, berarti ibu membantu siapa tuh? Pemerintah. Yang harusnya tugas pemerintah itu adalah membangun sarana prasarana masyarakat. Itu dikatakan sebagai agen pembangunan. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, yang terakhir, coba perhatikan. Sebagai pengguna faktor produksi. Masih ingat nggak kalau RTK tadi tugasnya apa perannya? Penyedia faktor produksi. Ternyata faktor produksinya digunakan oleh si RTP. RTK yang punya,
yang makainya adalah RTP karena RTP ini sebagai pengguna faktor produksi. Kira-kira saat dia makai yang faktor produksi dari RTK, mau minta timbal balik nggak? Ya. Atau kita kasih dengan percuma saja? Ya. Karena ibu sudah sangat berbaik hati, misalnya ibu kasih dengan cuma-cuma 100 hektar lahan misal. Kira-kira harus ada apa? Imbalan, timbal balik. Sampai di sini paham? Oke. Next, ada pemerintah. Jadi, pemerintah ini adalah salah satu dari 4 pelaku kegiatan ekonomi. Tugasnya yang pertama adalah sebagai pengawas, sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengatur. Pengatur apa? Pengatur jalannya kegiatan ekonomi. Misal, terlalu banyak masyarakat yang membeli. Kalau membeli berarti membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu kegiatan apa namanya? Kegiatan impor. Terlalu banyak orang yang mau impor. Berefek nggak nanti sama perekonomian kita? Jelek atau baik jadinya? Jelek. Kenapa tuh? Karena barang-barang yang bersih kurang laku dan salah yang dari nanti. Oke, karena barang-barang kita akhirnya kalah saing sama orang luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri, ini yang disinggung tadi. Ada 2 perannya. Yang pertama ekspor, yang kedua ekspor itu apa tuh? Menjual barang ke luar negeri. Kalau impor? Membeli barang. Oke, good. Berarti sudah paham. Nah, bagaimana mereka saling berkaitan? Tadi ada RTK. Ini ada RTP. Ini ada pemerintah. Dan di bawah ada yang namanya masyarakat luar negeri. Ini pelajaran SMP, ada kan? Ada. Yang harus kalian ingat adalah lihat tanda panahnya. Perhatikan coba. Ada panah yang keluar dari RTK menuju ke RTP. Berarti ada sesuatu yang diberikan oleh RTK ke RTP. Apa itu? Faktor produksi. Ada faktor produksi. Apa aja? Contohnya tadi tenaga kerja, ada skill, ada modal, ada tanah atau bangunan. Setelahnya, ada sesuatu hal dari RTP, garisnya ini menuju ke RTK. Keisha, batuk? Bawa minum nggak? Ada yang bawa minum? Aman Keisha? Oke, lanjut ya. Ada sesuatu yang diberikan oleh RTP ke RTK. Apa itu? Balasan. Kalau tenaga kerja, dia dibalas dengan yang namanya upah. Kalau skill, gaji. Kalau modal,
Ada yang dinamakan dengan bunga. Misalnya kalau misalnya kita minjem di bank, minjem misalnya kan Nadine mau kredit tuh, minjem 100 juta. Kira-kira kita ngulanginya nanti 100 juta enggak? Enggak, biasanya 115 juta atau 120 juta. 20 juta itu tadi itu dinamakan dengan bunga. Karena bunganya itu akan menguntungkan siapa? Pihak bank. Kalau tanah sewa. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut kita? Lanjut. RTK memberikan sesuatu ke pemerintah. RTP juga memberikan sesuatu ke pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan sesuatu ke RTK dan ke RTP. Jadi ada hubungan timbal balik di sana. Apa tuh? RTK memberikan yang namanya pajak. Pemerintah memberikan RTK apa nih? Apa coba? Fasilitas publik namanya. Pemerintah memberikan sesuatu ke RTP, RTP memberikan sesuatu ke pemerintah. RTP memberikan yang namanya pajak, kita diberikan juga yang namanya subsidi. Semua yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi itu harus yang namanya membayar pajak. Kenapa kita harus bayar pajak? Agar kita dapat diberikan yang namanya fasilitas publik. Tiba-tiba dibangun jembatan, tiba-tiba ada jalan raya yang diperbarui, tiba-tiba jalan setapak menjadi jalan mobil, misal jalan aspal, itu semuanya dari pemerintah. Asalkan kita taat aturan untuk membayar pajak, maka pemerintah juga akan memberikan fasilitas publik ke kita. Begitu juga dengan RTP. RTP karena dianya melakukan kegiatan ekonomi yaitu sebagai produsen, maka dia wajib untuk melakukan yang namanya membayar pajak. Lalu, sebagai timbal baliknya, pemerintah memberikan subsidi kepada RTP, yaitu penekanan harga. Misal, kalian tahu Pertamina jual apa tuh? Minyak. Satu perusahaan di Indonesia, hanya dia seorang yang menjualnya, walaupun banyak yang melakukan pengeceran. Misalnya kayak pedagang eceran bensin segala macam. Tapi dari pemerintah dianya membatasi. Contohnya, semua yang ada di Indonesia 1 liter minyak itu harganya 13.800 misal. Berarti semua masyarakat Indonesia, baik dianya menjual di SPBU dimanapun itu, harus menjual harganya 13.500. Berapa tadi? 800. Diberikan subsidi. Keuntungannya untuk siapa? Untuk masyarakat. Nah, di bawah ini tadi ada 2, belum Ibu sebutkan. Ada sesuatu hal dari RTP, dianya menuju ke RTK, berarti ada sesuatu yang diberikan sama si RTP. Apa itu? Barang atau jasa. Barang dan jasa. Baik sekali ternyata RTP ngasih kita barang dan jasa. Kira-kira minta timbal balik nggak? Ya. Apa tuh? Uang. Ternyata dia minta uang. Uang sebagai alat pembayaran. Contohnya kalian yang suka beli makan cireng atau beli pena harus bayar uang. Gak mungkin kan kalian ke toko Ima ambil karton. Kira-kira dipanggil gak nanti? Iya. Dipanggil. Yang terakhir, masyarakat luar negeri.
Perhatikan tangan ibu. Posisi tangan ibu ini, dari tangan ibu ke atas itu dinamakan dengan dalam negeri. Paham ya? Dari tangan ibu batasannya ke atas dalam negeri, dari tangan ibu ke bawah itu luar negeri. Sekarang kita lihat panahnya. Panah dari RTK menuju ke masyarakat luar negeri. Itu dinamakan dengan ekspor atau impor? Ekspor. Karena dia dari dalam ke luar. Sedangkan kalau misalnya dia dari luar, dari sini kan berarti ke dalam, ke RTK, namanya apa? Impor. Kalau yang ini, garis atas nih, ekspor. Yang ini, impor. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Oke, kalau misalnya yakin, kemarin ibu sudah minta kalian untuk buat kelompokan? Masih ingat kelompoknya? Masih. Jadi satu kelas kita ada berapa kelompok? Ada 4. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? 1, 2, 3, 4. Sudah? Ada bukunya kan? Silakan dibuka bukunya, buku paketnya. Silakan dibuka. Ibu ada pertanyaan. Nah, di end, apakah sudah selesai pembelajaran kita hari ini? Belum. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, mengapa RTP bisa berperan sebagai agen pembangunan? Yang kedua, apakah kegiatan ekspor yang banyak memberikan dampak positif bagi negara Indonesia? Yang ketiga, mengapa pemerintah membutuhkan pajak dari masyarakat? Dan the last question, mengapa rumah tangga konsumsi sangat dibutuhkan oleh rumah tangga produksi? Satu kelompok itu menjawab satu pertanyaan. Di sini silakan kalian berdiskusi, mencari jawaban sesuai dengan hasil diskusi kalian masing-masing. Tuangkan di dalam karton ini. Nanti kalau ibu bilang sudah selesai, berarti kalian sudah siap untuk mempresentasikan satu-satu ke depan. Bisa? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kelompok 1 menjawab pertanyaan yang pertama, kelompok 2 pertanyaan kedua, kelompok 3 pertanyaan yang ketiga, dan kelompok 4 pertanyaan yang keempat. Silakan didiskusikan, menjawab bersama, tulis ibu bantu dengan menggunakan spidol biar kelihatan. Silakan dikerjakan.
Ayo coba diskusikan terlebih dahulu. Jawaban yang benar bagaimana? Dapat jawabannya? Jadi harus satu suara ya. Bisa Fandi? Bisa, Bu. Bisa Febi? Bisa, Bu. Kayak gini ya. Nadine bisa, Adit? Bisa? Ya, kayak gini ya. Oke, Bu. Komang bisa? Sela? Keisha. Kayak gini ya. Pandi, minum air es terus. Air es terus. Pandi. Enak. Rangga, are you okay? Oke. Siva, senyum-senyum terus Siva nih ah. Bisa Tuti.
Benny, bisa Benny? Ini kayaknya kelas kelompok 3, kelompok 1 ya nih ya. Paling panjang ini jawabannya. Komang, are you okay, Komang? Oke. Aco. Kemana? Nih kan, dipelajarin dulu, baru buat kesimpulan, Pandi. Bisa, Dit? Oke. Yang paling banyak ini kan, dibuat kesimpulan dulu, Dit. Nanti diutarakan sendiri. Benny sudah sarapan belum tadi, Benny? Benny, kamu kok lesu-lesu, Benny? Gak mau lah anak banyak yang batuk ini nih. Minum es terus. Minum es terus ini. Musim penyakit. Musim batuk, jadi jangan minum es terus, Keisha. Gak sabar ini. Ayo, kenapa Benny? Lapar. Dan sarapan, katanya sarapan, Benny. Kurang. Benny.
Sudah semua? Kita tunggu temannya yang belum. Oke, sudah? Bisa dimulai? Bisa. Dari kelompok mana dulu nih? Acak atau kita usung deh setiap kelompok perwakilan deh. Ayo maju. Feby maju, Sandi, Komang, ayo. Kelompok mana dulu nih yang maju? Ayo usum ya, cari ya, 1, 2. Belum. Menang berarti terakhir. Terakhir, keempat ya. Berarti ini ya, ketiga, urutan ketiga. Ada, sweet aja. Itu mah lagu 3 kali ya. 5 kali dong, 5 kali ya. Ada sini lah, ngadep ke sini dong. Nah. Mending batu kertas. Nah. Satu, 2. Jadi ini ya, ini yang pertama. Oke, kelompok 1 silakan maju. Ya. Iya. Ini ya. Oke, kelompok 1 berarti dia menjelaskan pertanyaan dari ibu, yaitu mengapa rumah tangga produsen bisa berperan sebagai agen pembangunan. Kita dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Nih, siapa nih yang mau jelasin? Oh ini. Oh boleh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dela Yulia. Saya Intan Puspitasari. Saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya Ananda Fandi Pradana. Oke. Yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu yang nomor 1 yang akan dibacakan oleh Gilang. Mengapa RTP bisa berperan sebagai agen pembangunan? Karena peran rumah tangga perusahaan sebagai agen pembangunan, yang artinya perusahaan membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan negara. Rumah tangga perusahaan tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa, sehingga semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki peran dalam pembangunan negara, yang diantaranya yaitu mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan nasional. Oke, give applause dulu untuk kelompok 1. Sesi tanya jawab. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo. Oke, si Feby dari kelompok 4, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Syamrila dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai apakah RTP juga dapat membuka lapangan pekerjaan dengan berperan sebagai agen pembangunan. Itu saja, terima kasih.
Kelompok 1 bisa langsung dijawab? Bisa. Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih untuk Feby Syamrila yang sudah bertanya, apakah RTP bisa membuka lapangan pekerjaan sebagai agen pembangunan? Jawabannya sudah tentu bisa, karena RTP ini adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan suatu barang. Jadi dia adalah suatu perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi dengan skala yang sangat besar. Jadi sudah jelas membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Jadi tenaga kerja yang sangat banyak untuk membantu kegiatan produksi mereka. Jadi mereka akan membuka sebuah lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ingin bekerja ke mereka membantu proses produksi tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok berapa nih? Kelompok 4. Iya, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kelompok 4. Kalau kelompok 4 berarti pertanyaannya adalah mengapa RTK itu sangat dibutuhkan oleh RTP? Benar? Ya. Ini siapa nih moderatornya? Oke, Ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rizka Fitriasari, Saya Safa Olivia Fitri. Saya Alin Anggraini. Saya Marsha Siva Nurin Edina. Saya Rangga Wisnu Romansa. Dan saya Feby Syamrila. Aduh, Feby. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertanyaan mengapa RTK sangat dibutuhkan oleh RTP. Jadi jawaban kami adalah 1. Meningkatkan aktivitas produksi. Baik, lalu yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga, mendukung kegiatan ekonomi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan konsumsi. Kelima yaitu menjamin kualitas produk. Yang keenam, menghasilkan keuntungan. Yang terakhir atau nomor 7 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Sekian jawaban dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke, kelompok 1. Silakan bertanya siapa? Fandi. Baiklah, jadi pertanyaannya yaitu apa yang terjadi jika faktor produksi itu sepenuhnya dilakukan oleh RTP atau rumah tangga produksi? Apa yang terjadi jika Faktor produksi itu sepenuhnya dilakukan oleh RTP. Oke, sepenuhnya dilakukan oleh RTP. Langsung dijawab atau diskusi dulu untuk kelompok 4? Oke. Izin saya yang menjawab. Jadi, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin banyak, tentunya dapat memperlancar kegiatan ekonomi. Oke, berarti kesimpulannya adalah kalau misalnya RTP itu sepenuhnya dilakukan, faktor produksinya sepenuhnya ada dan dilaksanakan dengan baik, maka proses produksinya juga pasti akan berjalan dengan lancar. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Give applause dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya giliran siapa nih? Kelompok 2. Feby, oke, thank you. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Ya, Bu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kegiatan ekspor yang banyak memberikan dampak positif bagi negara Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Nadisa Putri Nada Zakiran Zahran Tiara sebagai moderator. Saya Dia Pitaloka. Saya Nadine Dwi Junior Tati. Saya Beni Armansyah. Dan saya Muhammad Aditya Wahyudi. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan yaitu apa saja dampak positif dari kegiatan ekspor untuk Indonesia. Yang akan dijawab oleh Muhammad Aditya Wahyudi. Baik, ya, di sini kami akan menjelaskan jawaban kami tentang apa saja dampak positif dari kegiatan ekspor untuk Indonesia. Jadi setelah kami diskusikan tadi, ada beberapa dampak positif yang diberikan dari kegiatan ekspor. Yang pertama yaitu pendapatan negara dan kesejahteraan sosial. Pendapatan negara ini berupa devisa. Lalu yang kedua, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan. Dengan melakukan ekspor pasti akan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang pengangguran. Yang ketiga yaitu transport teknologi, inovasi dan pengetahuan. Dengan melakukan ekspor juga akan melakukan transport teknologi, akan bertukar teknologi dengan negara yang melakukan ekspor tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Beni Armansyah. Yang keempat adalah stimulus untuk pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi. Dan yang kelima adalah pengolahan, impor, dan ekspor yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 1. Oke, silakan Dela. Jika kegiatan ekspor diiringi dengan strategi diversifikasi, namun tidak diimbangi dengan kualitas yang baik, apa yang harus dilakukan? Mau langsung dijawab? Oke. Baik, izin di sini saya yang akan menjawab. Jadi jika menggunakan strategi diversifikasi, tetapi tidak ada apa tadi? Kualitasnya Kualitasnya yang tidak baik, maka tidak akan terjadi keseimbangan dalam proses ekspor. Jadi solusinya adalah meningkatkan kualitas dari produk ekspor tersebut sehingga barang-barang yang dari dalam negeri ini menjadi dikenal di seluruh dunia. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa saat kita ingin menjual barang kita ini ke luar negeri, baiknya memperbaiki kualitas terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Komang. Nah, mikrofonnya boleh dibantu biar kedengaran. Oke, perkenalkan, nama saya Komang Arya Wiguna dari perwakilan kelompok 3. Semangatnya. Saya akan bertanya, apakah dalam kegiatan ekonomi RTP harus memenuhi standar kualitas atau hanya mencari keuntungan saja? Terima kasih. Mau kualitas atau untungnya? Langsung dijawab nih. Wih, hebat nih. Baik, pertanyaan yang bagus dari kelompok 3. Jadi, apakah dalam RTP itu langsung mementingkan kualitas atau harganya? Jadi, jika kualitasnya buruk, maka orang-orang juga tidak ingin membeli barang-barang tersebut. Tapi jika harganya juga kemahalan, juga tidak mau. Jadi, menyeimbangkan antara kualitas dan juga harga yang akan dipasarkan. Oke, jadi melihat dari target pasarnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, give applause untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk kembali. The last teamwork. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Siapa nih jadi moderatornya? Keisha. Silakan Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tadi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kesya Citra Ayuni. Saya Tutik Mehandayani. Saya Zelani Safitri. Saya Komang Arya Wiguna.
Saya Mbak Acok. Langsung nggak sih? Ya, silakan. Baik, di sini kami tadi diberikan pertanyaan oleh Ibu Tina Himas Kusumaningrum tentang mengapa pemerintah butuh pajak. Ya, Jadi jawabannya karena kewajiban bagi warga negara Indonesia. Memang sebetulnya pajak ini harus wajib dibayar untuk kepada Indonesia, kepada negara Indonesia karena akan memberikan fasilitas yang baik. Oke, tentunya. good. Yang kedua, bukti bakti pada negara. Pajak yang disetorkan akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara atau APBN dan anggaran pembangunan daerah atau APBD. Karena itu penting bagi pribadi dan bahan untuk membayar pajak. Yang ketiga, memperlancar proses bisnis. Yang keempat, pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Artinya, turut berkontribusi untuk pembiayaan yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas, penyelenggara bantuan sosial, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu lah untuk kelompok 4. Bagus ya jawabannya ya. Itulah tadi jawaban kami. Kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, dari kelompok 2. Silakan Aditya. Baik, di sini saya ingin bertanya, kenapa jika kita rajin membayar pajak itu sama saja dengan memperlancar proses bisnis? Mau langsung dijawab? Oke. Keren berarti kelas ini. Anak-anak pilihan ini pasti. Terima kasih kepada kelompok 4 karena sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya akan dijawab oleh Tuti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa jika kita rajin membayar pajak itu sama dengan memperlancar proses bisnis? Karena dengan membayar pajak dengan lancar itu membuktikan bahwa bisnis yang kita jalani itu taat aturan dan nama baik bisnis akan baik serta meningkat. Oke, bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan ditutup. Kami tutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok 4. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, sudah dijawab semua 4 pertanyaannya. Tepuk tangan dulu lah untuk kita. Ternyata bisa ya langsung menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Berarti critical thinking dan penalarannya oke. Jadi 4 pertanyaan ini sudah terjawab semua. Sudah? Silakan duduk di kursinya masing-masing. Sudah? Oke. Hari ini gimana? Seru? Ada yang bisa bantu Ibu nggak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Fandi, silakan. Berdiri dong, Fandi. Baiklah, untuk kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu kegiatan ekonomi itu terdapat 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah proses membuat barang, sedangkan orang yang membuat barang tersebut atau pelaku kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Oke. Lalu barang yang sudah dibuat oleh produsen tadi akan disalurkan ke konsumen. Nah, kegiatan menyalurkan barang ini disebut dengan distribusi, sedangkan orang yang melakukan kegiatannya disebut dengan distributor. Kemudian konsumsi, yaitu proses menggunakan barang yang dilakukan oleh konsumen. Juga terdapat beberapa pelaku kegiatan ekonomi dalam tiga kegiatan tadi, yaitu di dalamnya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang berfungsi untuk menstabilkan ekonomi negara Indonesia. Ada lagi yang ingin menambahkan? Put your hand.
Oke, Adit, silakan Adit. Baik, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan, yaitu ada 4 pelaku kegiatan ekonomi, Ya. yaitu RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di mana keempat pelaku ini dihubungkan dalam circular flow. Oke. Circular flow itu dibagi menjadi 3, ya ada 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor. Semua kegiatan perekonomian akan berjalan lancar dan baik jika semua masyarakat dan pelaku kegiatan ekonomi melaksanakan kewajiban dan patuh atas aturan yang berada di Indonesia. Oke, terima kasih. Give applause dulu lah untuk Fahmi sama si Adit. Oke, jadi kita tarik kesimpulan ya. Jadi hari ini kita itu belajar mengenai yang namanya pelaku kegiatan ekonomi. Ada 4 pelakunya. Yang pertama RTK, ada RTP, ada pemerintah, dan terakhir masyarakat luar negeri. Dan keempat peran ini ada perannya masing-masing. Dan ada yang dinamakan dengan interaksi pelaku yang dinamakan dengan circular flow. Seperti ini, harus dilihat dulu panahnya. Kalau misalnya ternyata ada kalian melihat di Google atau di YouTube saat kalian mau mencari sumber belajar, ternyata RTP-nya di sini, RTK-nya di sini. Salah nggak kira-kira? Tidak. Asalkan lihat panahnya. Lihat panahnya dulu. Ada keterangan di sana. Lihat dulu panahnya. Karena semuanya itu bisa saja benar. Asalkan panahnya juga tepat. Paham? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, terakhir Ibu ada post test. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kita pretest tadi sudah. Terus kalian sudah memecahkan masalah dari hasil diskusi kelompok. Yang terakhir itu ada post test lagi. Silakan dikerjakan. Komang, are you okay, Komang? Alin? Benny, are you okay? Okay. Siapa nih yang belum kebagian? Oke. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Benny bisa? Bisa. Ah, ngantuk Benny ya. Ice breaking dulu nanti kita. Bisa, Lin? Sapa sudah? Penuh dengan love ini, lembar jawabannya ini. Alin. Lagi jatuh cinta Kak Alin?
Bisa Tuti? Bisa, Bu. Bisa dia? Nadine? Bisa, Bu. Are you okay, Nadine? Oke. Bisa Fandi? Bisa, Bu. Lang, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Masya Allah. Ada bismillahnya. Bisa Ia? Bisa, Bu. Sudah bisa? Bisa? Ada yang sudah? Belum. Kita tunggu dulu teman-temannya ya. Sudah. Sudah? Ibu minta tolong ketua kelasnya Adit, silakan kumpulkan. Berikan kepada ibu. Benny, masih ngantuk Benny? Lapar. Nanti ya. Nanti kan istirahat ini. Dia lapar juga dia? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Gimana? Capek? Capek. Kalau belajar capek, kalau main game? Kok bisa? Karena seru. Masih ngantuk Benny? Oke. Oke, masih ingat ya materi hari ini tentang apa? Pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa? Yang pertama, Distribusi, konsumsi, pelaku kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kedua, diagram interaksinya namanya apa? Circular flow. Circular
circular flow. Oke. Nah, di minggu depan ketemu lagi sama Ibu kan? Nanti kita belajar hitung-hitungan. Alah, yang berjudul permintaan dan penawaran. Tidak mau. Mau pergi kemanapun kalian bakal ketemu yang namanya matematika. Mau pergi ke ujung dunia, bahasa Indonesia pun ada matematikanya. Iya. Berdiri dulu lah kita. Kita ice breaking dulu lah. Siapkan penanya tadi. Mana nih? Kita main lagi. Clap, boom, pen. Fokus. Masih ada satu pelajaran lagi kan habis Ibu kan? Ya. Pelajaran apa? BK ya? Ya. Refleks, relax dulu tangannya. Fokus, clap, clap, boom. Boom, clap, boom. Boom, boom, clap. Pen. Fokus, clap, clap, boom. Boom, boom, clap. Pen. Boom, boom, clap. Clap, clap, boom. Boom, clap, boom. Clap, clap, boom. Boom, clap, boom. Dan sekali lagi. Boom, boom, clap. Clap, boom, clap. Boom, boom, clap. Pen. Silakan duduk. Oke, tadi setelah hampir 2 jam ya kita, 2 jam kita belajar. Ibu mengapresiasi kelas kalian luar biasa. Keaktifannya memang benar-benar kelas unggulan. Ibu aku itu ternyata kalian cepat tanggap, berpikir kritisnya bagus. Ibu juga berharap untuk kedepannya akan tetap seperti ini. Amin. Nah, terus terakhir, sebelum kita selesai pembelajaran kita hari ini, coba dirapikan dulu. Dirapikan terlebih dahulu. Kalau ada sampah, silakan diambil. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Pesan dari Ibu, baiknya kalian itu sarapan sebelum pergi ke sekolah. Biar tidak kerucuk-kerucuk. Ibu kata tadi, keliling-keliling adalah yang terdengar kerucuk-kerucuk. Lapar ternyata. Ya Komang? Ya Bu. Benny ya, jangan lesu lagi ya Ben. Ya Bu. Semangatlah. Ibu juga mau berpesan, walaupun kalian masih di kelas 10, alangkah baiknya kalian lebih mengedepankan dan memprioritaskan belajar. Karena walaupun pada kenyataannya yang harus kalian lihat itu adalah skill kalian, tapi belajar dengan nilai yang bagus dan hasil nilai belajar yang bagus itu adalah kesenangan untuk orang tua kalian. Orang tua kalian yang sudah berusaha untuk menyekolahkan kalian, memberi kalian fasilitas yang baik, menyekolahkan di sekolah yang bagus, itu adalah satu privilege namanya, satu keunggulan. Dan Ibu juga berharap kalian semangat untuk kedepannya. Semangat lagi, pertahankan kekompakannya, aktifnya, dan jangan lupa, yang penting jangan lupa sarapan. Oke.
Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Fandi, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you and bye-bye.